Halo Sobat RR, saatnya kita Q&A. Seperti biasa, weekend kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah menanyakan di Instagram kita. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama, kita let's go. Hai guys, jadi kalian melihat pasar sedang bearish, terus kalian bingung mau ngapain? Kalian bisa belajar lebih lanjut terkait alam kripto ini. Gabunglah jadi anggota Republik Rupiah, karena bahkan setelah kalian bergabung pun, selain dari manfaat-manfaat belajar dari semua konten riset kami, kalian juga akan mendapatkan 500.000 total token Glory untuk dibagikan sebagai airdrop kepada semua anggota yang bergabung sampai akhir bulan Juni ini. Dengan bergabung pun kalian mendapatkan luar biasa informasi menarik seperti peluang untuk bisa mengikuti airdrop lain, untuk bisa mengikuti ICO yang bermanfaat, untuk bisa ikutan tutorial DeFi. Itu kami buatkan videonya khusus dari step by step. Setiap langkah kami jelaskan gimana caranya cuan dari DeFi, kemudian gimana caranya investasi ke NFT, ke Web3, gaming, metaverse. Itu semua sedang kami bahas di grup member setiap harinya. Dan juga kalian akan mendapatkan perpustakaan lengkap dengan semua hasil riset kami, yang ada isi-isinya juga lengkap banget terkait kursus online. Jadi segera nanti kalian bisa seperti sekolah kripto secara online. Ada kuis, ada pembelajaran, semuanya dari level yang paling basic semua akan kalian dapatkan. Juga kalau di Discord nanti akan dapat ruang chat khusus untuk para member, di mana tim kami di sana bisa saling berinteraksi dengan kalian. Jadi guys, tunggu apa lagi? Kalau kalian bener-bener pengen jadi anggota Republik Rupiah, tahu tentang segalanya tentang pasar, bahkan kami ngomongin soal komentar tiap hari, pasar seperti apa, analisis on-chain seperti apa, investor lagi bertindak seperti apa, kalian semua akan kami bagikan informasi itu setiap harinya. Dan kalau kalian pengen banget gabung, justru sekarang waktu yang paling tepat guys, karena untuk kalian yang bergabung sampai akhir bulan Juni ini, kalian mendapatkan kesempatan untuk total 500.000 token Glory. Itu akan kami airdrop untuk semuanya, tergantung pada jumlah bulan kalian bergabung. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian cek link di deskripsi di bawah video ini, di mana kalian bisa menemukan website kami republikrupiah.com. Di sana kalian melihat semua fitur dan manfaatnya, terus berapa biaya pendaftarannya, kalian bisa langsung daftar di sana. Di mana lagi ada kesempatan untuk bisa belajar lebih dalam, untuk bisa tetap cuan, dan untuk dapat airdrop gratis. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan nomor 1. Katanya BTC dibuat untuk mengatasi inflasi. Sekarang inflasi tinggi, BTC malah ngedrop. Hafiz Nuralam. Oke, gimana nih Bli? Soalnya kan emang sih kemarin tuh kayak minggu-minggu ini kerasa sih penurunan BTC. Kayaknya juga kemarin tuh satu hari penurunannya keras banget ya. Dan juga kalau aku ngecek dari Fear and Greed Index sih, kita sampai di level 7 itu kemarin tuh benar-benar ngeri sih, tumben kayak dalam luar biasa sejarah takut ya. Iya. Nah, dari Bli David gimana nih? Ini sampai tanda serunya ada 2 ya. Katanya bisa kok malah ngedrop. Sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat ya dari Coinbiro, mungkin ada beberapa dari kalian nonton Coinbiro juga kan channel kripto terbesar ya untuk yang bahasa Inggris. Coinbiro tuh dia bilang mungkin aja kalau misalkan kita mikirin BTC, mungkin dia bukan taruhan melawan inflasi, mungkin lebih kayak taruhan melawan sistem keuangan yang tradisional. Nah itu katanya Coinbiro. Tapi kalau menurut opini kami, mungkin kita bisa lihat dari segi ini, dari perspektif kayak gini. Jadi BTC itu masih relatif baru. Oke, udah 10 tahun lebih. Tapi kalau dilihat dari jangka kayak aset keuangan kayak misalkan emas, wah itu udah bener-bener masih kayak bayi BTC ribuan ya. tahun sih emas ya. Jadi kalau dilihat dari usianya masih relatif baru. Yang mana kalau ngomongin soal aliran dananya tuh belum lepas penuh dari yang namanya US dollar, dolar Amerika Serikat. Kita lihat deh, kemarin itu ya yang bikin bener-bener orang panik dan takut itu karena mereka ngelihat BTC turun harganya melawan dolar. Jadi mereka ngelihatnya dari segi dolarnya, USD-nya. Kemarin gitu kan, misalkan dari 30.000 terus sampai jatuh ke 21.000. Sekarang malah 20 ribuan koma kan sekarang. 20 ribuan koma hampir nyentuh yang titik psikologisnya tuh yang siklus sebelumnya. Jadi orang masih ngelihat BTC dari sisi US dollarnya, bukan melihat Bitcoin dari segi ya udah Bitcoin yang kayak kata komunitas Bitcoin yang bener-bener garis keras kan pada bilang nanti akan ada Bitcoin standar gitu kan. Standarnya dimana orang-orang melihat segala sesuatu dari segi Bitcoin. Jadi ngeliat kayak ini harganya berapa Bitcoin, ini nilainya berapa Bitcoin, ini denominasinya berapa Bitcoin. Nah sekarang orang belum mikir itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya, orang-orang kalau belum menghitung kekayaannya dalam bentuk Bitcoin, belum bisa kita melihat yang namanya nilai itu bener-bener luar biasa tinggi gitu kan. Karena orang-orang masih ngeliatnya dari segi US dollar. Jadi kalau US dollarnya terdampak,
ya udah kedampak juga pasarnya karena orang ngeliat dari segi itu. Itu satu gitu kan, satu perspektif. Tapi kalau misalkan kita ngeliat juga ya, karena orang-orang kan melihatnya inflasi dalam jangka pendek karena indeks inflasi di Amerika Serikat itu diupdate tiap bulan. Jadi kayak tiap bulan ada, bulan lalu ada, bulan Juni ini nanti pas masuk Juli nanti dilaporin lagi. Jadi karena ngeliatnya per bulan, orang-orang jadi kayak jangka pendek kan. Misalkan bulan lalu 8,4%, terus bulan sebelumnya 8,6 gitu kan. Kebalik, bulan sebelumnya 8,4, terus bulan lalu 8,6%. Orang ngeliat jadi kayak, lah Bitcoin bulan lalu malah minus berapa puluh persen gitu kan. Jadi kayak kalah lawan inflasi. Jadi kalau ngeliat jangka pendek memang volatil naik turunnya. Tapi kalau ngeliat Bitcoin dari hold untuk jangka panjangnya, itu sebenarnya ngelawan inflasi udah positif banget gitu kan. Kalau kita ngelihat kan misalkan inflasi tahunan, misalkan setahun bisa 4-5%-an gitu kan, atau misalkan lebih tergantung dari negara yang kita omongin negara apa. Nah, kalau Bitcoin gitu kan, kita lihat deh, semua investor yang udah megang Bitcoin lebih dari 4 tahun, itu tetap positif sekarang. Masih tetap ribuan persen naiknya. Dan kalau inflasi cuma 4%-an itu ribuan persen, orang yang megang Bitcoin selama jangka panjang itu udah menang lawan inflasi. Kalau dalam kalkulasi gitu ya, Ya setahun kan? 4% dikali 4, nah ini sekali halving naiknya berapa gitu sih. Jadi kalau ngelawan inflasi dalam jangka panjangnya udah menang gitu kan. Orang-orang yang megang duitnya dalam bentuk BTC menang lawan yang megang duitnya dalam mata uang fiat. Jadi itu sih perspektifnya yang bisa kita lihat. Oke, jadi mungkin aku nambah dikit mungkin dari segi adopsi ya. Kan kita terlalu early, masih early lah kita kan bisa dibilang. Dan juga banyak juga kayak tokoh-tokoh yang nge-tweet kayak 1 BTC ya sama dengan 1 BTC kayak gitu istilahnya. Jadi mungkin karena sekarang patokan kita masih dolar dan mungkin nanti ke depan semua kripto maksudnya altcoin yang lain itu patokannya BTC gitu. Jadi satu altcoin ini berapa BTC harganya kayak gitu. Mungkin pada masa itu baru adopsinya udah sangat-sangat besar. Emang patokannya semua ke Bitcoin dan mungkin beberapa puluh tahun lagi kita udah beli nasi goreng pakai bit Satoshi mungkin ya. Bang, beli nasi goreng 1 Satoshi gitu. Nggak tahu ke depannya gitu. Jadi menurutku ini tentang pengaruh adopsi aja. Karena kita tahu juga di Amerika kan mereka dominan masih besar untuk memegang kriptonya. Nah, sekarang dia inflasi ya kerasa sih untuk selling pressure-nya juga gitu sih mungkin menurutku. Oke. Lanjut aja untuk pertanyaan kedua nih. Ini sedikit mirip sih sebenarnya ya. Min, apa penyebabnya BTC dan kripto lainnya turun lagi? Dari bagaskoro.k. Nah, Oke. Pertanyaan yang wajar sih untuk orang-orang yang baru masuk ke kripto atau mungkin udah lama tapi udah belum up to date gitu kan terkait kayak di pasar tuh ada apa. Karena sebenarnya ya kalau misalkan kita zoom out gitu kan ngelihat dari luar pasar kripto, ngelihat dari sisi makro, dari sisi global, itu sebenarnya bukan cuman kripto aja yang rosot terus kayak hancur gitu. Itu kita bener-bener ngeliat seluruh dunia kacau. Kita ngelihat inflasi yang parah, kita ngelihat gangguan rantai pasokan, kita ngelihat perang, kita ngelihat inflasi luar biasa tinggi. Terus kayak ada banyak banget faktor-faktor yang belakangan ini udah sering kami bicarakan juga di video RR di YouTube channel ini. Jadi kalau misalkan kita mau lihat semua pembahasan yang detail, yang bener-bener panjang, faktornya apa aja, alasannya apa aja, penyebabnya, pemicu, itu semua sudah sering kami bahas dalam minggu-minggu terakhir ini. Jadi kayak beberapa hari lalu dibahas, minggu lalu dibahas, minggu-minggu sebelumnya juga, dan bahkan kayak sejak awal tahun ini sih, sejak kita melihat merosot dari all time high, itu udah sering banget kami buatkan video terkait bear market, terkait situasi makro global, apa aja yang sedang terjadi di luar sana. Karena sebenarnya memang yang membuat BTC dan kripto tuh turun, penyebabnya bukan dari dalam pasar kripto sendiri, meskipun ada beberapa, ada kayak kemarin kolapsnya Terra, terus beberapa perusahaan bangkrut itu ada pemicunya juga, tapi yang lebih dominan itu pengaruh dari luar juga. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa scroll di channel YouTube RR, itu bisa lihat-lihat semua video-video kami beberapa minggu terakhir, mungkin bisa memberi pandangan yang lebih jelas lagi. ya benar. Mungkin ini pengaruhnya ke makroekonomi, maksudnya ke ekonomi global ya. Kayak beberapa startup udah mulai kolaps nih sekarang. Sampai Tesla pun dia memangkas karyawan juga sih. Udah kan ada beberapa gitu. Coinbase juga di Iya, Coinbase juga gitu. Jadi kalau teman-teman cek
di saham pergerakannya gimana, khususnya saham teknologi apalagi ya, seminggu terakhir pasti berdarah juga gitu. Jadi kita bukan kayak kontra antara saham kripto, enggak. Jadi kita emang mengamati secara ekonomi global aja gitu. Jadi biar tahu pergerakannya apa sih penyebabnya Bitcoin turun dan kripto lainnya. Emang sih ada beberapa faktor juga sih kemarin yang agak sedikit danger buat kita tegang gitu juga sih. Oke, mungkin itu akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya karena ada sih yang untuk update-update-nya itu. Sekarang kita lanjut nomor 3. Pertanyaannya, token Gala Mas untuk kedepannya bagaimana ya? Apakah bisa sukses aksi? Dari Vendika JR. Oke, kalau token Gala ini sih dia GameFi juga ya dia. Setauku token Gala GameFi dan ya kalau nggak salah Gala dia punya banyak game deh. Nah, mungkin Bli David sih jawab langsung. Bener, jadi kalau misalkan bandingin Gala Games sama Axie itu agak beda karena kan Gala Games isinya ada banyak game ya. Daripada kalau Axie Infinity cuma melambangkan ya udah Axie, satu game itu aja. Tapi kalau Gala Games itu lebih ke kayak Steam. Kalau kalian yang pada mainan game online gitu kan, itu lebih ke kayak Steam di mana kalian punya akun di sana, kalian login, terus nanti ada banyak isi game yang terserah kalian mau beli apa, mau mainan apa gitu kan. Entah Dota atau apa kayak gitu kan di Steam. Nah, jadi kalau misalkan kita membandingkan gitu kan, lebih ke kayak kategori yang berbeda. Kita bisa lihat Gala seperti kayak Steam-nya untuk game, atau mungkin kalau ngomongin film atau series atau kartun atau anime itu kayak Netflix-nya gitu kan. Netflix atau Disney Plus atau apa aja deh yang kalian pakai untuk streaming. Jadi sementara Axie Infinity itu cuma satu game, Gala Games tuh menawarkan banyak judul berbeda. Jadi kalau misalkan kalian suka main game bisa ngeliat yang tersedia di sana ada apa aja. Nah, kalau ngomongin soal ini kan dia tanyanya token Gala kedepannya bagaimana. Kesuksesan tokennya itu bergantung pada seberapa terlibat token itu sama game-game itu. Jadi kan ada kadang orang itu punya proyek yang luar biasa bagus gitu kan, dan dia punya token, tapi belum tentu tokennya itu terlibat dengan semua hal-hal yang hebat dari proyeknya itu. Nah, kalau di Gala Games sendiri, kita harus bertanya, hubungannya apa token itu dengan semua games yang berbeda yang ditawarin. Terus pertanyaan kedua itu apakah ada gitu kan faktor-faktor yang membuat tokennya bullish, misalkan kita investasiin duit ke sana. Nah, kalau dua pertanyaan itu terjawab baru kita tahu masa depannya seperti apa ke depan. Tapi kalau misalkan ngomongin masa depan ya, kita kan baru aja kemarin bahas tuh video 7 cara gitu kan untuk bisa mengetahui koin atau token apakah bertahan di bear market. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat Gala Games dari segi platformnya, bukan dari segi tokennya ya, ada kemungkinan itu untuk jangka panjang pembangunannya bagus karena kan dia masih banyak game yang masih akan datang dan yang sudah ada pun masih banyak yang usianya masih muda lah, masih baru. Dan Chainlord sendiri, mungkin kalau kalian yang belum pernah dengar atau belum tahu, Chainlord sendiri adalah guild gitu kan, sebuah guild gaming di mana kalian bisa ikut serta berpartisipasi sebagai gamers atau sebagai investor, dan ada banyak banget fitur dan kelengkapan yang sedang dikerjakan. Nah, Chainlord sendiri ini nanti akan terlibat juga dengan Gala Games. Jadi nanti ada keterlibatan yang sebenarnya menarik sih untuk kita lihat dari jangka panjangnya, apakah Gala Games berusaha untuk jadi relevan dan cara-caranya kayak apa. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ketinggalan soal Chainlords, kalian harus nanti follow media sosialnya Chainlords di deskripsi di bawah video ini. Tapi kalau misalkan ada udah dari kalian yang tahu gitu kan lebih banyak tentang Gala Games, mungkin bisa komentar juga di bawah tentang tokennya, pandangan kalian gimana, atau misalkan kalian minta kami untuk review, untuk ulas lebih dalam lagi tentang Gala Games, mungkin kalian kasih tahu juga nih, siapa tahu nanti bisa kita bikinin videonya juga. Iya, soalnya kalau bahas Gala Game kayak luas juga gitu. Jadi kita mungkin bahas untuk di next video. Kalau teman-teman mau kita bahas, silahkan kasih komen di bawah. Oke? Oke, menurutku sih kalau untuk Gala Game dan Axie dari segi ekosistem lebih mungkin lagi stabil mungkin ya, karena dia banyak pilihan varian game mungkin ya. Kalau dari Axie kan mengandalkan satu game, tapi itu juga tahun lalu sih itu banyak orang resign kerja gara-gara main Axie sih, karena emang profitnya kerasa gitu. Tapi aku nggak terlalu ngikutin untuk sekarang ya Axie Infinity, gimana kabarnya? Oke, langsung aja lanjut. Pertanyaan nomor 4. Kasus Celsius dan Lido Finance kenapa? Dari Waki Trianto. Ini nih yang paling rame di grup, sampai rame banget ini, panik dan lain-lain lah teman-teman nanyain. Jadi kalau untuk menurutku ya dari Celsius sendiri sih dan Lido, khususnya Celsius, dia mengambil keputusan untuk menahan withdraw dan lain-lain. Mungkin tujuannya untuk kayak menyelamatkan market dan juga ada tujuan mereka mungkin ya. Jadi kalau semuanya pada panik kan market ikutan soar gitu. Jadi dia mengambil keputusan itu mungkin. Jadi untuk selanjutnya mungkin Beli deh bahas dulu.
Jadi kalau Celsius dan Nido Finance ya, Celsius itu kan merupakan perusahaan yang bisa kita lihat kayak sebuah bank gitu kan. Kayak sebuah, ya menawarkan akses keuangan lah. Nah si Celsius ini menerima duit dari pengguna. Nah duit yang diterima dari pengguna itu kemudian mereka pakai gitu kan untuk dapetin reward lebih banyak. Jadi orang-orang kenapa kok mau masuk ke Celsius gitu kan, karena mereka menawarkan reward yang luar biasa tinggi. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kayak Bitcoin gitu kan 8% ke atas, kayak itu tinggi untuk Bitcoin gitu kan. Terus untuk yang lain-lainnya gitu kan, altcoins bahkan kayak Ethereum, dan itu bisa 10% ke atas. Jadi untuk reward yang menggiurkan gitu kan, mereka bisa masuk dana ke sana. Jadi itu pertama, ada alasan untuk orang masuk ke Celsius. Nah setelah duitnya itu masuk di Celsius, si Celsius itu menggunakan dana tersebut untuk bisa mereka pakai main, ya kayak main lah istilahnya. Mereka pakai main ke platform DeFi lain. Dan beberapa diantaranya itu ada yang kayak Lido Finance yang kemudian mereka masuk ke sana, ada juga Maker, terus kalau nggak salah Anchor juga masuk ya kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa konfirmasi kalau misalkan Anchor nggak masuk, tapi dengar-dengar sih ada masuk Anchor juga. Makanya kemarin pas Terra collapse itu mereka juga kena dampak lumayan parah itu kemarin. Jadi intinya Celsius itu menerima dana pengguna. Dana pengguna mereka pakai untuk mainan ke platform DeFi. Tapi dengan bear market yang seperti sekarang, banyak proyek yang collapse, banyak reward yang nggak sustainable gitu kan. Banyak proyek-proyek yang kemudian mulai berjatuhan, mulai berguguran. Nah akhirnya mereka kena dampak juga. Dan ini belum juga mengingat kemarin ada beberapa hack untuk platform DeFi. Dan kayaknya ada beberapa platform DeFi yang dipilih sama Celsius yang kena hack. Jadi mereka lumayan nih, ada tekanan rugi gitu kan. Ada permainan leverage yang bener-bener mereka tuh kayak istilahnya kayak mainan sama api. Pasarnya lagi volatil, mereka mainan leverage gitu kan. Terus kemudian karena mereka udah janjiin reward ke pengguna, tapi sebenarnya mereka pun kerugian. Duitnya dari mana dong untuk ngasih ke pengguna? Akhirnya daripada mereka takut orang-orang narik semua dana, mereka jadi pause withdrawalnya. Jadi kayak waduh ini duitnya nggak cukup kalau 100% pengguna, 100% user semua pada narik duit, kita nggak cukup nih. Ya udah kita pause dulu, kita hentikan dulu withdrawalnya. Akhirnya udah deh, orang-orang nggak bisa narik aset mereka dan mereka nggak punya duit untuk dibayarin lagi gitu kan. Jadi kasusnya ini kayak menunjukkan betapa banyaknya tekanan gitu kan di saat pasar seperti ini. Dan intinya ya mereka jadi terlibat dengan begitu banyak hal, begitu banyak leverage, begitu banyak posisi yang intinya kayak berisiko. Iya benar. Berisiko, terus pasarnya hancur. Wah udah deh. Jadi kayak makin kacau gitu kan. Jadi itu sih kurang lebihnya kalau untuk kasus kayak Celsius dan Lido, ada banyak tekanan dan risiko bangkrut. Intinya itu sih. Oke, keren sih. Soalnya lumayan ya, ada pro kontra dari Celsius, itu ramai banget sih dari Twitter juga kemarin. Jadi mungkin sisi positifnya bisa kita lihat kayak gitu ya. Kalau market pada panik semua, ini jebol, wah tambah parah sih gitu jadi. Dan langsung aja kita pertanyaan nomor 5 nih. Oke. Berapa persen altcoin yang akan bertahan di crypto winter menurut Mimin? Dari Nyangkuters. Waduh, ini Nyangkuters username-nya loh. Sama dong. Nyangkut juga. Oke, mungkin dari Beli David dulu ya. Oke. Kalau ngomongin persentase sulit ya sebenarnya ya, karena kan itu angka pasti gitu kan, kayak 90% bakal survive atau mungkin malah 50% doang gitu. Jadi sulit kalau ngomongin soal jumlah, ngomongin soal persentase pasti, karena ada banyak banget proyek yang berbeda sekarang. Kayak sekarang tuh ada puluhan ribuan, tapi selain itu juga ada yang makin nambah. Tiap harinya ada yang bangun, tiap minggu ada yang masuk CoinGecko, masuk CoinMarketCap. Jadi dari semua jumlah itu, akhirnya sulit untuk kita bisa menghitung berapa persen dan berapa jumlah pasnya. Apalagi karena kita belum sempat riset semuanya gitu kan. Kita nggak bisa bilang proyek itu survive apa enggak tanpa kita riset. Ada banyak orang-orang yang merasa yakin bilang kalau 90% scam bakal jatuh dan lain-lain, tapi sebenarnya ya belum tentu karena kita belum ngeriset masing-masing. Nah di saat bear market seperti ini, kalau misalkan kita ngeliat proyek yang ada di top 50 berdasarkan market cap, peluangnya mereka cukup bagus. Namun jangan lupa juga yang di top 50 pun ada banyak yang rada kurang jelas sih. Kadang cuman gara-gara tren, gara-gara hype, gara-gara sensasi akhirnya terbang terus jadi nembus masuk ke top 50 gitu kan. Padahal tadinya ada di bawah-bawah. Itu bisa juga. Jadi bukan berarti jaminan semua top 50 bakal bertahan hidup. Cuman peluangnya bagus. Sedangkan peluang yang ada di bawahnya gitu kan, bahkan kalau ke CoinGecko, CoinMarketCap, misalkan ngelihat halaman-halaman, kan ada banyak halamannya, halaman berapa, 5, 10 dan lain-lain, itu peluangnya lebih kecil. Tapi sekali lagi bukan berarti mereka nggak bertahan, cuman peluangnya aja. Yang satu peluangnya lebih besar, satu peluangnya lebih kecil. Ini karena market cap
semakin kecil market cap ya udah semakin sulit gitu kan untuk mereka bisa terbang lebih tinggi. Maksudnya lebih sulit untuk mereka bisa bertahan karena bener-bener orang kalau mau ngedam lebih gampang. Market cap 10 juta, orang punya duit 10 juta bisa ngedam. Tapi market cap 1 triliun, orang punya duit 10 juta kayak nggak begitu berpengaruh ke pasar. Itu market cap. Terus yang kedua itu kalau ngomongin soal ekosistem besar gitu ya, kita bisa ngomongin soal beberapa nama yang kemungkinan besar bisa bertahan lama. Jadi yang kemungkinan besar bisa bertahan lama itu ekosistem besar yang udah punya produk berguna yang dipakai oleh banyak pengguna gitu kan. Jadi kayak ada banyak pengguna, ada dukungan dananya kuat. Jadi kayak nggak kayak yang dukungan dananya terus pada bangkrut gitu kan, kayak visi-visinya pada nggak punya duit terus nanti gimana dukung proyeknya. Jadi kalau ekosistemnya besar, penggunanya banyak, duitnya banyak, dan cash flow-nya lancar, itu kemungkinan besar ekosistem yang bisa bertahan hidup selama bear market. Terus protokol-protokol DeFi yang bener-bener esensial, yang bener-bener protokol DeFi-nya tuh basic banget tapi dipakai banyak orang. Jadi kayak contohnya ya DEX gitu kan, yang bener-bener orang ya udah nggak bisa tuker koin kalau nggak ada DEX. Jadi artinya protokol DeFi yang inti itu bakal bertahan gitu kan, bisa bertahan. Dan lalu ada kayak metaverse, NFT, dan gaming. Itu merupakan sektor yang sekarang memang ya lebih banyak janjinya gitu kan daripada produknya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa bertahan, karena ya metaverse, web3, NFT itu sekarang oke lah bisa dibilang kayak gimmick gitu kan. Bisa dibilang cuman kayak seru-seruan doang, sensasi. Tapi sebenarnya ada banyak manfaat asli yang bisa diadopsi dunia nyata. Jadi kalau orang-orang mau adopsi teknologi ini untuk dunia nyata, entah metaverse untuk kerja, untuk bisnis, entah NFT untuk identitas pribadi, untuk aset kayak rumah, properti, mobil, entah kayak gaming untuk orang-orang yang nggak peduli sama sisi ekonomi, lebih ke kayak entertainment dan have fun, itu semua orang-orang bakal ngelakuin terlepas dari bear market apa enggak. Orang-orang tetap bakal kerja, orang-orang tetap bakal punya bisnis, orang-orang tetap bakal mainan game. Jadi semua hal itu bakal terus berlanjut dan orang-orang nggak bakal peduli sama yang namanya kayak harga tokennya turun nih, nggak mau main game gitu kan. Atau kayak harga koinnya turun nih, jadi malas bisnis, jadi malas kerja gitu kan. Jadi itu semua sih yang bisa kita pantau sektor-sektornya, kategorinya, yang sebenarnya kalau punya use case legit dan dananya lancar dan adopsi penggunanya besar, ekosistemnya besar, itu artinya nanti bakal bisa diadopsi dan nanti bakal bisa bertahan selama bear market. Tapi kalau proyeknya cuman niru, copy paste atau kayak cuman fork, misalkan kayak hasil forknya dari Ethereum yang ke 700 kali gitu kan, atau mungkin hasil forknya dari DEX kayak Uniswap atau kayak PancakeSwap terus di copy paste gitu kan, terus yang ke 15-nya atau copy paste ke 20-nya ya kemungkinannya lebih kecil untuk mereka bisa bersaing. Karena kan ada alasan kenapa sampai sekarang tetap Ethereum yang terbesar di smart contract, terus kayak Bitcoin yang terbesar untuk store of value, terus kayak Uniswap gitu kan, PancakeSwap untuk DEX terbesar. Terus kita ngelihat ya banyak lah yang kayak memimpin di kategorinya, di sektornya. Itu ada alasannya. Jadi mungkin lebih sulit untuk mereka bisa bersaing kalau proyek-proyeknya kecil dan nggak kompetitif. Itu sih kurang lebih panduannya. Jadi kalau persentase atau jumlah sulit untuk angka pasti. Bener. Kita nggak bisa ngasih untuk persentase sekian persen, itu kayaknya sejenis kayak kita asal ngomong mungkin jatuhnya jadi bahaya juga sih gitu karena kan survive-nya suatu project itu kan tergantung strategi masing-masing ya gitu. Mungkin mereka ada beberapa yang kopas, tapi kalau emang strategi dan pengembangannya bagus, kenapa enggak gitu. Apalagi dana treasury-nya mungkin gede, backing-nya mungkin besar, jadi ya pasti bisa survive gitu dengan strategi yang bagus gitu sih menurut kami. Dan kami nggak bisa ngasih persentasenya berapa persen. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih untuk hari ini, weekend ini. Oke. Nomor 6, cara nentuin koin atau token yang benar-benar ada use case-nya, dari Rossi Dogni. Oke. Pertanyaan bagus ini, soalnya kan banyak koin token yang kadang kenapa mereka eksis gitu loh. Kayak orang jadi bingung kok perlu punya token atau koin ini. Jadi caranya gampang untuk tahu apakah ini benar-benar ada use case-nya apa enggak. Setelah kita beli koin itu atau kita beli token itu, kita langsung tanya, ini bisa diapain? Itu pertanyaan, ini bisa diapain? Bisa di staking, bisa dimasukin ke liquidity pool, bisa kita dapat benefit khusus, mungkin tokennya token NFT gitu kan, non fungible token. Nah itu kita dapat benefit khusus apa? Mungkin kayak masuk ke grup membership eksklusif gitu kan, atau kita dapat airdrop.
atau kita bisa farming, atau mungkin ada reward lain yang didistribusiin ke pemegang token, atau kita bisa voting untuk masa depan proyek. Misalkan kedepannya mau ngasih apa, ngelakuin apa, kita voting yes or no gitu kan. Atau ada alasan lain untuk kita setelah beli koin token itu bisa kita pakai, kita aktif gitu kan. Bukan cuman kayak kita beli koin token terus kayak ya udah diem aja gitu kan, koin tokennya kayak nggak ada kegunaannya. Itu jadi gampang untuk tahu ada use case-nya apa enggak. Setelah kalian beli koin atau token itu bisa diapain. Terus yang kedua, kita lanjut ke poin keduanya nih. Apakah kalau kita melihat dari kayak blockchain explorer gitu kan, kita lihat daftar-daftar dompet yang megang koin token, apakah mereka diem-diem aja? Mereka cuman hold atau mereka aktif menggunakan itu, misalkan sering ditransfer, sering di-send keluar atau masuk, sering misalkan di submit, misalkan dikirim pakai bridge gitu kan, sering masuk apa layer 2 atau mungkin pindah-pindah blockchain atau mungkin ya pokoknya aktif lah istilahnya. Jadi itu dua hal yang bisa kita lihat dari diri sendiri, apakah setelah kita beli bisa diapain. Terus dari sisi orang lain, apakah orang lain cuman nge-hold diem tok atau mereka aktif staking atau farming. Itu sih untuk bisa ngeliat use case-nya. Iya, sebenarnya simpel ya kalau mau melihatnya sih itu. Kita beli, ya istilahnya kita ke time zone, kita beli koinnya karena kita mau main game gitu. Kalau kita mau cuman beli disuruh hold untuk apa gitu kan, jadinya tunggu nanti pam. Udah ada itu sedikit red flag gitu buat teman-teman mungkin ya. Nanti terbang 100 kali lipat dalam seminggu. Iya, apalagi dalam grupnya kayak gitu aja isinya itu sedikit apalagi red flag. itu di grup cuman ngomongin harga doang. Bahaya. Itu sedikit red flag sih. Oke, mungkin simpel untuk minggu ini. Jadi terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis, dan nantikan juga video update kita selanjutnya. Karena di bear market ini mungkin kita update sedikit untuk tentang emosional teman-teman ya gitu. Jadi biar kita tetap santai dan tetap kita belajarin hal-hal baru gitu. Kalau teman-teman pengen belajar hal baru, pastinya di member kita udah lumayan banyak sih update peluang-peluang baru, dan juga kita tetap nambah wawasan di bear market ini. Oke, segitu aja untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan update dari Republik Rupiah. Jika kalian ingin nimbrung barang kita dan juga membership lainnya, kalian bisa join di Discord kita, udah ada di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja untuk hari ini, and cheers.